kerjasamanya. Oke, baik. Kita masuk kepada arbitrase sekali lagi. Kalau penyelesaian sengketa, ada sengketa di Indonesia, hanya ada 2 jalur penyelesaian. Yang pertama adalah by court dispute settlement, yaitu menyelesaikan sengketa di dalam pengadilan, menggunakan tata cara hukum acara di pengadilan. Yang kedua, out of court dispute settlement. Jadi kalau ada sengketa, nggak usah masuk ke pengadilan, tetapi diserahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Itulah yang disebut out of court dispute settlement. Nah, hanya ada 2 cara bagaimana menyelesaikan sengketa di Indonesia. Di luar cara ini adalah ilegal. Misalnya apa? Ada sengketa, ada kasus, ada masalah, kemudian Anda menyelesaikan dengan tangan sendiri. Atau menyelesaikan dengan tindakan main hakim sendiri. Itu ilegal itu. Bahkan itu menjurus kepada pelanggaran hukum atau penganiayaan, sanksi pidana. Jadi sekali lagi, cuma ada 2, di dalam atau di luar pengadilan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengadilan dulu. Atau yang kita sebut sebagai litigasi. Ya, litigasi ya. Atau kita sebut juga non-litigasi. Litigasi itu adalah dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang putusannya dapat berjenjang. Ada gugatan, ada banding, ada kasasi, ada PK. Di 4 badan peradilan. Ya, ini dia. Ini 4 badan peradilan nih. Kekuasaan kehakiman itu di Indonesia cuma ada 2. Pertama adalah Mahkamah Agung, yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung itu punya 4 kamar pengadilan. Pertama adalah pengadilan umum atau yang kita sebut dengan pengadilan negeri. Yang kedua adalah pengadilan agama. Yang ketiga adalah pengadilan militer. Yang keempat adalah peradilan atau pengadilan tata usaha negara. Cuman ada 4 kamar bidang peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. Kalau dia naik banding maka yang merah itu. Ada pengadilan tinggi, ada pengadilan tinggi agama, ada Mahmilti, ada PT TUN. Ya, pengadilan tinggi tata usaha negara. Kalau dia masuk ke kasasi, semuanya masuk ke Mahkamah Agung. Ya, yang paling atas itu. Atau ke PK. Nah, selain Mahkamah Agung, ada juga Mahkamah Konstitusi. Tapi Mahkamah Konstitusi hanya sendiri dia. Hanya berada di Medan Merdeka Selatan, dekat Monas. Dia mempunyai kewenangan absolutnya sendiri. Maka dia nggak punya kamar. Kalau Mahkamah Agung punya 4 badan peradilan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Baik itu daerah tingkat 1 maupun daerah tingkat 2. Ya, ada Pengadilan Agama Bekasi, pengadilan tingginya mana kalau Bekasi? Jawa Barat kan, berarti Bandung. Nah, gitu. Nanti kalau dia mau kasasi berarti semuanya harus ke Mahkamah Agung. Ini adalah peta kekuasaan kehakiman kalau para pihak ingin menyelesaikan ke pengadilan. Gitu ya. Tapi ada juga non-litigasi yang tadi kita sebut sebagai out of court dispute settlement. Non-litigasi adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Termasuk adalah arbitrase. Ya, arbitrase adalah sebuah media atau lembaga penyelesaian sengketa yang di luar pengadilan. Artinya adalah itu menjadi pilihan para pihak untuk menyelesaikan secara arbitrase. Penyelesaian sengketa sekarang di luar, tadi kan di dalam tuh ya. Tadi di dalam ada 4 badan peradilan, kalau di bawah Mahkamah Agung. Kalau kalau ada di Mahkamah Konstitusi berarti ada kewenangan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi cuma ada 2 kekuasaan kehakiman Indonesia. Pertama adalah Mahkamah Agung dengan 4 badan peradilan di bawahnya. Dan yang satu lagi adalah Mahkamah Konstitusi. Itu yang ada di dalam pengadilan. Nah, kalau penyelesaian sengketa di luar pengadilan, cuma ada 2 lagi. Yang pertama adalah tentu dengan arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa yang didasarkan atas perjanjian secara tertulis oleh para pihak. Yang kedua, alternatif penyelesaian sengketa atau yang kita sebut sebagai APS atau ADR, Alternative Dispute Settlement, yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau benda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi,
konsiliasi atau penilaian ahli. Maka dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 yang Anda harus punya adalah Undang-Undang Nomor 30 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ya, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Nah, arbitrase sendiri adalah sebuah media atau lembaga, ada juga APS. Ya, APS bentuknya ada konsultasi, ada negosiasi, ada mediasi, atau ada juga konsiliasi. Itu masuk semua dalam APS, alternatif penyelesaian sengketa. Namun dalam mata kuliah yang saya ajarkan di sini, saya nggak mengajarkan alternatif penyelesaian sengketanya. Ya, tapi saya akan fokus kepada arbitrase sesuai dengan mata kuliah ini, yaitu praktikum arbitrase. Ya, harusnya sih ada lagi nanti mata kuliahnya hukum alternatif penyelesaian sengketa. Nanti cara konsultasi, cara negosiasi itu harusnya ada dapat mata kuliah lagi. Tapi di kurikulum kita saat ini adalah arbitrase saja. Ya, jadi seperti itu. Nah, arbitrase itu diatur dalam dasar hukumnya. Itu di mana? Satu, dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Bahwa tidak hanya, kalau ada sengketa itu tidak hanya diselesaikan di dalam pengadilan, di luar pengadilan justru menjadi rekomendasi dari Mahkamah Agung. Karena apa? Karena Mahkamah Agung sudah overload kasus. Bayangkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan aja 1 bulan udah ada 2.000 kasus perceraian. Bayangkan. Kalau misalnya itu masuk semua ke kasasi Mahkamah Agung, saya rasa hakimnya bisa pulang jam 1 malam, jam 2 malam karena banyaknya kasus. Ya, jadi kerangka hukum kita itu sebenarnya merekomendasikan agar kalau ada sengketa jangan dibawa ke pengadilan dulu. Tapi dibawa ke arbitrase atau APS. Atau ADR ya dalam bahasa Inggris. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian. Diputus ya. Sudah kelihatan lagi share screen-nya? Sudah, Pak. Oke. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi undang-undang ini lahir tahun 99, hari ini sampai hari ini masih dipakai. Kalau di internasional ada piagam PBB, nanti akan saya share terkait dengan apa sih yang harus didamaikan secara damai, sengketa yang harus didamaikan. Ya, nanti ada di dalam diktat yang akan saya kasih. Yang kedua ada Konvensi New York 1958, ini terkait dengan arbitrase internasional. Ya, eksekusi terhadap putusan arbitrase internasional. Yang ketiga dalam dunia internasional juga ada UNCITRAL Model Law. Jadi hukum acara arbitrase di lembaga internasional atau di PBB. Itu dasar hukum daripada arbitrase. Arbitrase menurut pasal 1 angka 1. Undang-Undang AAPS atau Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan arbitrase yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak yang bersengketa. Kalau rekan-rekan mahasiswa baca penggalan kalimat ini, maka yang bisa diselesaikan di arbitrase hanya sengketa perdata, bukan sengketa pidana. Sekali lagi, menurut pasal 1 angka 1, yang bisa diselesaikan di arbitrase hanya sengketa perdata. Kalau pidana nggak bisa. Misalnya kalau pidana dia sudah melakukan pembunuhan tapi dia minta maaf, kasih ganti rugi, nggak bisa. Ya, itu harus ada hukumnya sendiri di pengadilan. Kalau di perdata bisa. Dia bisa melalui arbitrase maupun peradilan umum. Itu sifatnya perdata. Yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Artinya arbitrase ini ada apabila para pihak melakukan perjanjian pada saat melakukan kesepakatan bisnis. Biasanya perjanjian arbitrase itu ditaruh di paling belakang-belakang klausula perjanjian.
Biasanya bunyinya begini, apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara para pihak, maka diselesaikan secara musyawarah atau diselesaikan secara arbitrase. Ya. Jadi arbitrase itu adalah sebenarnya tidak ada perjanjian arbitrase, tidak ada, adanya klausula penyelesaian arbitrase. Ini hanya bahasa undang-undang saja. Jadi arbitrase itu ada karena adanya perjanjian yang disepakati oleh para pihak pada waktu mereka menyelesaikan sengketa. Nah, itu adalah pasal 1 angka 1. Black's Law Dictionary memberikan definisi arbitrase adalah a method of dispute resolutions involving one or more neutral third parties who are agreed to by the disputing parties and whose decisions is binding. Jadi adalah sebuah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan satu atau lebih pihak ketiga yang netral. Artinya ada wasitnya. Yang disepakati oleh para pihak. Artinya wasitnya atau arbiternya, dalam ya kalau gampangannya adalah wasitnya yang memberikan menengahi itu adalah yang dipilih oleh para pihak. Kalau di pengadilan kan nggak bisa milih hakimnya. Yang dipilih adalah oleh ketua pengadilannya. Tapi kalau misalnya arbitrase itu hakimnya atau arbiternya bisa milih kita sesuai dengan kesepakatan para pihak. Artinya sangat luas di arbitrase. Maka sebenarnya arbitrase itu sebenarnya pengadilan swasta. Ada orang bilang arbitrase itu adalah pengadilan swasta. Artinya adalah sebenarnya sengketa itu kalau penyelesaiannya ada lewat negara. Tapi negara itu nggak ngurusi kalau misalnya para pihak itu sudah bersepakat diselesaikan secara arbitrase. Artinya sidang itu sidang yang dilakukan oleh pihak swasta. Dipilih oleh para pihak, dibayar oleh para pihak. Yang putusannya adalah mengikat. Itu menurut Black's Law Dictionary. Sekarang keuntungannya apa sih? Kita masuk kepada lembaga arbitrase. Kita ngapain sih belajar arbitrase? Kan gitu ya. Pertama, kalau ada sengketa yang masuk ke arbitrase, itu pemeriksaannya secara tertutup. Sehingga kerahasiaan perusahaan tetap terjaga. Kalau di pengadilan gimana? Di pengadilan terbuka luas itu. Namanya open bar. Artinya terbuka untuk umum. Maka hakim itu sebelum memulai pengadilan, biasanya mengetok palu 3 kali. Sidang ini dibuka untuk umum. Artinya kalau kita beracara di pengadilan, semua orang bakal tahu. Apalagi itu diliput oleh media, awak media atau wartawan. Nah biasanya orang-orang bisnis itu nggak mau begitu. Karena apa? Takutnya dengan adanya sengketa di perusahaan, justru nama baik perusahaannya turun. Karena image-nya pasti di masyarakat luas, wah ini perusahaan udah nggak bener nih karena bolak-balik ke pengadilan. Nah biasanya orang-orang bisnis itu lebih senang ke arbitrase karena sidangnya tertutup. Artinya yang diketahui hanya bertiga. Para pihak, 2 pihak ya. Penggugat dan tergugat. Yang ketiga yaitu arbiternya. Udah cukup. Begitu. Dan Anda minta putusan arbitrase itu nggak akan bisa. Karena mereka nggak open bar. Ya, putusan arbitrase itu di-keep oleh para pihak aja. Kalau di pengadilan kan kita bisa ini ya. Bisa minta ke berkasnya, bisa fotokopi, bisa jadikan skripsi gitu ya. Analisis putusan. Tapi kalau analisis putusan arbitrase itu nggak pernah ada. Ya. Karena dia tertutup. Penyelesaian sengketa dengan negosiasi dan atau mediasi tentu ya agar terjadinya kesepahaman antara para pihak. Yang keempat yaitu putusan biasanya dilakukan atas dasar ex aequo et bono, keadilan yang sama-sama mengikat, dan putusannya final and mengikat. Nah ini yang penting juga bagi pelaku usaha ini. Di arbitrase itu maksimal 60 hari sudah selesai. Ya. Acaranya kalau dari pengajuan sampai dengan sengketa putusannya itu biasanya standarnya 60 hari sudah selesai. Dan itu final and binding, gak ada upaya hukum lagi. Enak tuh, 2 bulan selesai. Coba Anda bayangkan kalau Anda ke pengadilan, itu bisa bertahun-tahun. Belum banding kasasi, kasasi PK, PK lagi, PK2, PK3 dan sebagainya. Belum lagi berantemnya di pengadilan, ya ngadu bacot misalnya gitu ya, ngadu argumentasi, wah capek. Sehingga di Amerika Serikat dan di Eropa, lembaga-lembaga arbitrase ini sudah menjamur dan lebih dipilih oleh para pelaku usaha atau pelaku bisnis. Nah,
Mahkamah Agung justru merekomendasikan agar mengefektifkan lembaga-lembaga arbitrase, artinya di luar pengadilan yang sekarang kita pelajari. Yang kedua ada freedom choice by the parties. Artinya adalah kesepakatannya law of the parties. Ya, sesuai dengan kesepakatan para pihak baik penggugat maupun tergugat. Ada choice of forum. Forumnya ya, forum maunya mediasi atau forumnya mau arbitrase, tinggal dipilih aja sesuai dengan kesepakatan. Itu choice of forum. Ada choice of law. Choice of law ini kalau ada sengketa yang melibatkan warga negara WNA, misalnya ada warga negara Inggris bersengketa dengan warga negara Indonesia. Ya. Nah, kira-kira mau pakai hukum yang mana? Mau pakai hukum Inggris atau mau pakai hukum Indonesia? Tinggal pilih aja. Itu yang disebut choice of law. Tapi kalau Anda masuk ke pengadilan nggak bisa. Harus pakai pilih, ditentukan oleh hakimnya. Nah, enaknya begitu kalau arbitrase. Tinggal milih aja, tinggal kesepakatan. Maka disebut adalah law of the parties. Yaitu arbitrase ini disesuaikan dengan kesepakatan para pihak. Pilihan tempat, choice of venue. Bisa di hotel, bisa di restoran, bisa di kantornya arbiter, bisa di BANI, dan sebagainya. Enaknya begitu. Jadi choice of venue, tempatnya mungkin kalau enaknya kayaknya di hotel deh Pak. Misalnya gitu ya, dengan nyantai sambil ngobrol. Atau di kafe misalnya, itu bisa. Kalau di pengadilan kan kaku. Ya, pokoknya depannya hakim, kanan kirinya penggugat dan tergugat. Kaku banget, belakangnya penonton. Kaku itu. Tapi kalau di arbitrase bisa. Yang keempat, pilihan arbiter. Jadi tinggal milih arbiternya, wasitnya. Misalnya kalau saya sengketa hak kekayaan intelektual, datang ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia, saya akan milih arbiter yang expertnya di bidang HKI. Kan tinggal milih itu ya. Kita disodori oleh nama-nama. Kalau Anda nanti kerja, itu ada sengketa penerbangan, Anda cari arbiter yang jago atau yang expert di bidang penerbangan. Bayangkan, enaknya seperti itu. Jadi enak putusannya, dia yang tahu. Tapi kalau Anda masuk ke pengadilan, sengketa penerbangan masuk ke pengadilan, belum tentu hakimnya ngerti masalah detailnya tentang penerbangan. Ya dia nggak boleh nolak kan, kalau hakim di pengadilan tuh kan nggak boleh nolak sesuai dengan pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang kelima, choice of language. Boleh milih bahasa, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa daerah misalnya gitu ya, dalam tahap negosiasinya maksudnya. Atau mau pakai bahasa Inggris, atau kalau Anda punya klien berhadapan dengan orang Brazil, Anda pakai bahasa Brazil aja nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa itu. Choice of language. Jadi untungnya kalau di arbitrase seperti itu. Nah, arbitrase ini ada dua jenisnya. Ada yang ad hoc, ada yang badan resmi. Kalau yang ad hoc itu waktunya itu temporer. Artinya kalau ada sengketa baru dibentuk majelisnya. Ya, minta ke pengadilan, ke hakim misalnya, yaudah saya nyesain aja ke pengadilan, ke arbitrase misalnya gitu ya. Kalau perkaranya selesai, ya bubar majelis arbitrasenya. Ada juga yang permanen, badan arbitrase yang permanen, yang memang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa arbitrase secara permanen. Misalnya ada BANI yang paling lama ya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Ini yang paling lama dan yang paling senior lah daripada lembaga-lembaga arbitrase yang resmi yang permanen di bawahnya. Ada Basarnas. Kalau ada sengketa ekonomi syariah, bawa aja ke Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Kalau ada sengketa pasar modal, ke BAPMI aja, Badan Arbitrase Pasar Modal. Ada juga Bakti, Arbitrase Komoditi Berjangka. Bauri, Badan Arbitrase Olahraga Indonesia. Kalau sengketa pemain, misalnya kontraknya tidak diperpanjang, nah daripada ke BANI yang masih umum, mendingan ke Bauri. Badapski, konstruksi. BMAI, mediasi asuransi, kalau asuransi. BAFI, modal ventura, dan BMPPI, mediasi pembiayaan dan pegadaian Indonesia. Jadi ada yang ad hoc, ada yang permanen. Nah, kalau dalam mata kuliah ini, maka saya merekomendasikan untuk melakukan ke lembaga arbitrase yang permanen. Nah,
Saya kira itu untuk pertemuan atau flashback daripada kuliah kita terkait dengan arbitrase, perkenalan terhadap arbitrase. Eh, Mudah-mudahan Anda cepat menangkap